Bapak Ibu sekalian, kalau sekarang kita sudah merencanakan, insya Allah saya akan bangun malam nanti misal, kemudian kita sudah siap untuk tahajud. Bagaimana cara Nabi mengajarkan kita tahajud? Bagaimana sifat sholatnya? Disampaikan oleh para sahabat yang lebih banyak diriwayatkan oleh kerabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada diantaranya Aisyah, diantaranya Ibnu Abbas, dan diantaranya Ibnu Umar. Mari kita lihat beberapa keterangannya. Satu, dari segi bacaannya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan hadis dari Al Bukhari, nomor hadis 3569. Dan hadis Muslim nomor hadis 738. Ini hadis diterima dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menunaikan qiyamul lail, salat malamnya itu. Selalu menunaikan salat malamnya, baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Kata Aisyah, itu ditunaikan dengan 4 rakaat. Jangan tanya tentang bagus bacaannya. Jangan tanya tentang panjang bacaannya. Kadang disatukan, jangan tanya tentang panjang dan bagusnya. Artinya apa? Sunnah saat kita menunaikan tahajud, mohon maaf, kita bisa fokus di sini. Sunnah saat menunaikan tahajud, sedapat mungkin dibaca dengan tartil, berapapun ayat yang bisa kita hafalkan dan bisa kita baca. Sedapat mungkin dibaca dengan tartil. Mari kita lihat sebentar. Saya beri contoh. Misal, antum ingin menunaikan tahajud, baru hafal 50 ayat Al-Baqarah. Kenapa ada is? 50 ayat Al-Baqarah. Ditunaikan misalnya 11 rakaat. Kita bagi 50 jadi 11, berapa? Kurang lebih? Baik ya. Ada yang 4, ada yang 5 ya. Ada 4, ada yang 5. Misal, rakaat pertama 5, rakaat keduanya 4 dan seterusnya. Ini masih sedikit. Sedikit ya? Baik. 4 ayat itu tidak banyak. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum. Sudah selesai. Allahu akbar. Tidak banyak kan? Baik. Tidak banyak. Ada yang kedua banyak, misalnya saya ingin menyelesaikan, misal saya sudah hafal surah Al-Baqarah 286. Dibagi 11 berapa? Misal dibagi 11, masing-masing misal saja, masing-masing 25 ayat setiap rakaat. Ada 25, ada 26, misal saja. Perhatikan sini. Ada yang dimaksud bacaannya, tafsir pertama itu artinya banyak yang dibaca. Jadi kalau antum banyak hafalan Qur'annya, diusahakan ketika tahajud itu dipraktekkan hafalan Qur'an yang kita baca. Makanya ada manhaj dalam hafalan Qur'an, puncak kita mengulang hafalan kita itu ditunaikan saat tahajud. Jadi kalau hafalan Qur'an antum ingin kuat, ayo saat tahajud tunaikan malamnya, ulang kembali hafalan Qur'an kita. Jelas sampai sini? Jadi yang pertama, sifat banyak bacaannya, banyak. Karena itu disebut di hadisnya panjangnya. Disebut panjangnya. Ini satu. Yang kedua, kalau cuma hafal ayat-ayat atau surah yang singkat, misal saya baru hafal juz amma. Juz ammanya pun bagian belakang, wadduha, alam nashrah dan sebagainya misalnya. Nah, maka berlaku ketentuan yang kedua, bagusnya dibaca dengan tartil sesuai dengan hukum tajwidnya. Jelas sampai sini? Kalau hafalnya sedikit, baca pelan-pelan. Jangan terlalu cepat. Maaf, sifat bacaan itu ada 3 cara. Satu disebut dengan hadar. Hadar itu membaca Quran dijadikan 2 harakat panjangnya, cuma 1 detik. Misal, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Di setiap 1 detik 2 harakat, itu disebut dengan qiraah hadar, cepat. Biasanya ini bacaan di sholat sunnah yang berjamaah, tarawih misalnya, maka disunnahkan membaca yang ini, hadr. Yang kedua ada yang disebut mutawassit, pertengahan. Jadi 2 dijadikan 4, ya. 2 harakat dijadikan 4 harakat, 2 detik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu
Itu disebut dengan mutawassit, pertengahan. Itu sunnahnya digunakan dalam solat-solat yang fardu berjamaah. Jadi tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Adapun solat malam, kalau hafalan kita itu singkat, maka gunakan yang ketiga, tiwal, yang paling panjang, 6 harakat. Misal, sambil kita khusyuk mendekat kepada Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, sambil dihayati gitu ya. Itu insya Allah rumusnya, kata Aisyah, baca walaupun sedikit dengan bagus, ambil yang paling akhir. Jelas sampai sini? Nah, bacaan seperti itu yang akan menyentuh ke dalam jiwa. Kalau antum bangun malam tapi bacaannya kecepatan, itu juga tidak akan berpengaruh kepada jiwa. Jelas ya? Itu bagian pertama rumusnya. Di sunnah nabinya, kalau panjang bacaannya, silahkan baca dengan qiraah yang hadar tadi, kalau banyak. Kalau pendek bacaannya, maka tingkatkan kualitas hukum tajwidnya. Jelas? Selanjutnya, itu dalilnya saya sebutkan. Yang kedua, gerakan yang dilakukan oleh Rasulullah itu begitu tenang. Begitu tenang. Subhanallah. Nanti lihat di riwayat Muslim nomor hadis 756. Riwayat Muslim 756. Itu disebutkan subhanallah, perpindahan salat Rasulullah itu dari satu gerakan ke gerakannya itu tumaninah luar biasa, tidak terlalu cepat. Selesai misalnya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diam dulu ya, karena ada ketenangan di situ. Itu sunnahnya. Ada 2 diam yang harus dilakukan dalam fikih salat, sifat salat Nabi. 1 diam sebelum membaca Al-Fatihah, itu membaca iftitah atau istiftah. Yang kedua, diam setelah membaca surat sebelum kita ruku. Diam sejenak baru beliau bertakbir untuk ruku. Rukunya pun tenang sekali. Sampai-sampai puncaknya, maaf, pernah dengar hadis ini? Rasulullah salat sampai kakinya bengkak-bengkak. Sampai Aisyah terseduh-seduh melihatnya. Beliau sedang tertidur, tiba-tiba tergeser tangannya, kena kaki Rasulullah. Bangun, melihat suaminya sedang tahajud, sampai kelihatan kakinya bengkak, subhanallah. Sampai terseduh-seduh ketika salam, tidak banyak orang tahu, itu baru rakaat pertama. Baru rakaat pertama. Kata Aisyah, kenapa lahir hadis ini? Jangan tanya panjang dan bagusnya. Karena panjangnya bacaan Nabi, sekalipun cuma 3 surat, surat itu yang dibaca, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Itu 1. Dan ketika dibaca, tartilnya luar biasa. Ya. Hebatnya lagi, itu baru bacaannya. Gerakannya jangan tanya panjang bagusnya gerakannya. Begitu rukunya lama, dirasakan mendekat kepada Allah. Ya. Karena Nabi tahu kalau siang pasti sibuk dengan umatnya. Kapan lagi ketemu Allah kalau bukan malam? Karena itulah ketika salam ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, lima hakadha? Rasulullah, kenapa mesti seperti ini? Ya. Alam takun madmunan, alam takun ma'suman? Bukankah engkau telah dijamin masuk surga dan bebas dari kesalahan? Apa jawab Nabi? Afala akunu abdan syakura? Apa aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Jadi sunnahnya, kalau antum ingin menunaikan tahajud, 1, lihat rumusnya ya. Bacaan bukan sekedar dibaca, tapi dihayati apa yang kita baca. Jadi kalau bisa sebelum kita baca dulu terjemahannya, tahu artinya. Jadi begitu kita membaca, hati langsung menghayati. Yang kedua, lakukan gerakan dengan tumakninah, karena setiap gerakan itu ada doa-doa yang dikabulkan. Contoh, dalam ruku Nabi melarang membaca Quran karena di situ ada potensi doa yang bisa dikabulkan. Dalam sujud, bahkan Nabi menyampaikan hadis riwayat Ibnu Abbas, ya, keadaan antara hamba dengan Allah yang paling dekat itu saat sujud, wa huwa sajidun fa'aktsirud du'a, maka perbanyak doa saat sujud. Subhanallah, antum berada langsung bersama Allah di keheningan malam. Bahkan hadisnya qudsi, Allah sedang menunggu, kenapa tidak kita manfaatkan? Kalau orang tahajudnya benar, itu 2 rakaat saja bisa lebih daripada 15 sampai 20 menit barangkali. Enak gitu.